Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Nah, jadi dulu itu saya ikut-ikutan trading, ya. Akhirnya uang yang saya depositkan loss. Dengan loss, akhirnya saya timbul penasaran. Akhirnya saya depositkan lagi karena penasaran tersebut. Akhirnya jadi judi, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah akibat daripada kita trading ikut-ikutan orang. Oke, simak terus video ini sampai habis. Jadi fenomena ini orang ikut-ikutan memang mayoritas yang terjadi di masyarakat sekitar kita ya teman-teman. Mereka itu kebanyakan melihat kesuksesan orang lain, apalagi sekarang di era digital dipaparkan di media sosial, di YouTube, di Instagram atau medsos apapun itu, mereka menampilkan kesuksesannya, kemudian memberikan motivasi kepada penontonnya. Akhirnya masyarakat cenderung mayoritas itu ikut-ikutan. Dalam artinya masyarakat ingin juga seperti mereka, ya kan? Yang terjadi adalah tidak bisa, ya, karena setiap orang itu berbeda-beda, pencapaiannya juga berbeda. Belum tentu yang kita melihat kesuksesan orang tersebut di dalam pasar, di dalam pasar keuangan, apakah itu di forex, di saham, di kripto, belum tentu cocok dengan diri kita, teman-teman. Ya, jadi hindari ikut-ikutan. Orang memang rentan tertipu, ya. Kalau kalian terlena dengan kesuksesan orang lain dan kalian ingin menjadi seperti mereka, belum tentu bisa, ya. Karena kenapa? Yang ditampilkan adalah kesuksesan finansial mereka, seolah mereka itu hidupnya enak. Ya, kita yang hidup pas-pasan tidak bisa seperti mereka, seolah-olah baik-baik saja. Akhirnya kita tergiur, kan? Nah, dengan tergiur tersebut kita mencoba seperti mereka. Oke, nah yang terjadi adalah di saat kita ikut-ikutan, yang terjadi adalah kita gagal. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi seperti orang lain, ya. Karena kita bisa menjadi seperti diri sendiri, ya. Banyak orang ikut-ikutan tanpa mau belajar. Boleh aja, sebagian orang ada yang ikut-ikutan, tetapi ada juga yang berhasil. Tetapi itu adalah kaum minoritas. Kenapa bisa dikatakan minoritas? Karena bagi orang-orang yang mau belajar. Dan orang-orang yang belajar itu sangat sedikit daripada orang-orang yang ikut-ikutan. Itu adalah mayoritas. Mayoritasnya adalah gagal. Orang nggak mau tahu yang namanya risiko. Orang mau tahu yang namanya keuntungan. Kenapa? Karena melihat orang lain. Melihat orang lain yang sudah sukses tanpa melihat prosesnya. Ini yang terjadi, ya kan? Nah, bisa terjadi risiko, akhirnya uang yang kalian investasikan akhirnya habis semuanya, bangkrut. Bahkan ada yang auto miskin, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajarinya resiko tersebut, ya. Mereka menghindari yang namanya resiko. Bahkan kalau kita menyetir kendaraan di jalan raya tentunya juga ada resiko. Tetapi karena kita punya ilmu yang mumpuni, menyetir dengan baik, akhirnya kita meminimalkan resiko tersebut, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita nggak memahami suatu produk yang akan kita jual dan beli, hanya sekedar iseng-iseng ikut-ikutan, mudah-mudahan dapat cuan, tetapi yang terjadi adalah loss, ya. Uang kalian habis semuanya, bangkrut, ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena menghindari risiko. Nah, risiko ini yang sangat penting. Jadi tips yang ingin saya berikan kepada kalian yaitu bagaimana cara memahami risiko. Nah, resiko itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Apapun pekerjaan kita, apapun bidang yang kita tekuni, tentunya kita selalu berhadapan dengan yang namanya risiko. Tetapi risiko ini bisa dikelola dengan baik, ya, bukan dihindari. Kita mempelajari sesuatu bidang, apalagi trading forex, kita harus mempelajari teknisnya. Ya, banyak orang nggak mau mempelajari teknisnya, banyak orang nggak mau belajar, ya. Banyak orang yang nggak mau mempelajari portofolionya, ya, resikonya seperti apa, ya, keuntungannya bagaimana, terus bagaimana menyesuaikan modal, kira-kira keuntungannya berapa. Orang nggak mau tahu, ya, berapapun uang yang mereka miliki, yang penting deposit aja, coba lagi, kemudian penasaran, coba lagi, akhirnya jadi seperti judi, teman-teman. Nah, jadi kalian jangan terlena yang namanya dengan motivasi, ya. Di saat kalian melihat kesuksesan orang lain, tetapi carilah pola-pola pembelajarannya. Carilah ilmunya di situ, ya kan? Misalkan kalian trading forex, kalian cari definisinya apa itu trading forex. Oke. Di saat kalian sudah tahu produk tersebut, ya, ternyata
trading forex adalah melakukan jual beli atau transaksi falas mata uang di seluruh dunia. Tentunya juga memiliki resiko dan juga keuntungan. Nah, resiko ini yang harus kita kelola dengan baik, yaitu money management itu sendiri. Nah, money management sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh lagi, yaitu kalian harus mempelajari yaitu pola keuangan kalian sendiri. Ya, kira-kira kalian punya tabungan berapa? Kalau nggak punya tabungan, tetapi punya uang hanya untuk hidup aja kalian nggak usah trading forex. Karena kenapa? Ini resikonya sangat besar. Setidaknya kalian belajar dulu. Ya, kalian belajar dulu ilmunya, kalian mempelajari teknisnya. Ya, teknisnya tersebut seperti misalkan Anda mengenal yang namanya platform MetaTrader, Anda mengenal yang namanya technical analisa dan juga fundamental. Ya, di video saya sebelumnya juga saya sudah menjelaskan semua itu untuk kalian belajar. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui teknisnya, kemudian kalian memiliki tabungan yang cukup, yaitu uang dingin, bukan uang panas, bukan uang hutang sana sini, maka tabungan tersebut kalian depositukan tidak semuanya, tidak 100%, paling minimal 20%. Kalau menurut saya ya, paling maksimal mungkin 30%. Kenapa? Kalau kalian gagal, setidaknya kalian masih memiliki tabungan kalian 70% untuk safety kalian. Jangan kalian habiskan semuanya, nanti kalian bisa jadi kecewa, penasaran, ya kan, kalian seolah-olah mencocokkan diri kalian sendiri seolah cocok dengan investasi kalian. Belum tentu, karena banyak sekali faktor-faktor yang dipengaruhi di dalam kita berinvestasi, teman-teman. Ya, jadi faktor utama yang ingin saya tegaskan di sini adalah di saat kalian melihat kesuksesan orang atau mungkin diajak oleh teman-teman kalian untuk trading, jangan sekedar ikut-ikutan, tetapi belajar prosesnya. Belajar apa itu analisa, teknikalnya bagaimana, kemudian fundamentalnya bagaimana. Ya kan? Nah, ini adalah yang memang orang minoritas lakukan, bukan mayoritas. Kebanyakan mayoritas enggak melakukan hal tersebut. Ya kan? Bahkan ada sampai orang tertipu dengan investasi bodong. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui informasi investasi tersebut. Banyak masyarakat kita tertipu karena mereka nggak mau tahu. Padahal ya, era digital ini ya, informasi tersebar luas yang bisa kita akses secara terbuka. Ya, paling gampang cari aja lah di Google. Dengan kalian cari di Google, ya, dengan referensi yang tepat, kalian bisa mengetahui apakah investasi ini cocok dengan diri kita atau tidak. Tentunya dengan kalian telah mengetahui ilmunya. Ya, kalau memang cocok kalian jalankan. Kalau tidak ya udah stop aja. Ya, karena trading forex, saham, kripto, tidak semua investor cocok untuk melakukan hal-hal tersebut, teman-teman. Ya, setidaknya kalian mengetahui informasinya dulu, ilmunya dulu, teknisnya bagaimana, baru kalian cocok untuk berinvestasi di hal-hal tersebut, teman-teman ya. Karena kenapa? Itu memiliki risiko. Ya, tetapi kelola risiko yang baik. Yang ingin saya tegaskan adalah mengelola risiko yang baik, bukan menghindari risiko, teman-teman. Oke? Saya kira mungkin dengan referensi singkat ini dari saya bisa memperjelas bahwa kalian jangan ikutan trading forex. Apalagi mendengar dari kawan-kawan kalian yang memang memaparkan kepada kalian itu profit aja. Ya, lossnya nggak dibilang, mungkin dia malu. Ya, ternyata dia gagal. Ya, tetapi kalian harus benar-benar memahami apa yang orang katakan, apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat. Jangan ikut-ikutan. Saya tegaskan sekali lagi, semua bidang punya resiko. Ya, jangan dijanjikan keuntungan semata tanpa memberitahukan profil resikonya seperti apa. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi bagi kalian, ya, bisa menjadi masukan di saat kalian ikut-ikutan trading. Mudah-mudahan dengan saya berbagi dengan kalian bisa bermanfaat dan juga kalian bisa belajar lebih baik lagi. Oke? Silakan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.